Orang tuh tegaan banget nih, kepala dipegang langsung tap dipenggal. Ada yang dibawa kemana-mana gitu kepalanya. Ada yang dipukul pakai balok sampai matanya keluar. Innalillah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, terjadi sebuah kerusuhan geng. Ini parah banget. Kerusuhannya terjadi di dalam sebuah penjara. Kerusuhan ini adalah sebuah kerusuhan yang terjadi antar geng. Dan kejadiannya itu di penjara Penitenciaria del Litoral, Ekuador. Diketahui penjara ini sebenarnya adalah salah satu penjara yang sangat besar di Ekuador geng. Dan akibat kejadian ini, Presiden Guillermo Lasso langsung mengirim pasukan tambahan untuk mengamankan kejadian. Nah jujur nih geng, kalau kalian nonton videonya kalian akan mual. Gue udah sempat lihat videonya dan beberapa foto. Mungkin gue akan berbagi foto-foto dari para korban. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di sana tuh ada, serem banget ya, penggalan-penggalan kepalanya gitu ya. Dan sebenarnya ada video gitu ya dimana mereka lagi motong-motongin kepala satu persatu. Dan dimana itu merupakan geng lawan gitu ya. Jadi ini adalah pertarungan antar geng di dalam penjara. Geng yang kalah itu dipotong lehernya. Kejadian ini terjadi pada 1 Oktober 2021, yang artinya itu baru-baru aja kemarin ya kan. Sebanyak 80 orang narapidana terluka parah. Penjara Penitenciaria del Litoral ini terletak di Provinsi Guayas, Ekuador. Nah, kalau kalian nggak tahu nih ya, orang Ekuador itu adalah orang-orang Latin, geng. Memang orang-orang Latin ini kejam banget kalau misalkan berantem gitu ya, pakai parang tuh nggak takut gitu, geng. Bener-bener pembunuh berdarah dingin lah orang-orang di sana. Kebanyakan tuh di sana tuh gangster, mafia, drug dealers. Pekerjaannya tuh emang garis-garis keras gitu, geng. Perlu kalian ketahui, kepala yang dipenggal dan orang-orang yang tewas di dalam penjara itu sebanyak 116 orang. Gila nggak tuh? Semacam pembunuhan massal, geng. Memang penjara ini itu sudah menjadi tempat pertempuran berdarah antar beberapa geng untuk menguasai penjara. Dan ini terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Jadi memang udah panas sebenarnya. Nah, mungkin penanganan dari para pemerintahnya gitu ya, para pihak berwajib tuh kurang bagus, kurang baik gitu ya. Alhasil kerusuhan ini pun pecah gitu sampai harus memakan banyak korban. Kejadian bentrokan ini atau kejadian kerusuhan di penjara Penitenciaria del Litoral ini adalah kerusuhan paling parah sepanjang sejarah, geng. Karena ini bener-bener semacam pembunuhan massal, geng. Kejam banget. Lo kalau misalkan cari videonya, nauzubillah min zalik, geng, merinding. Orang tuh tegaan banget nih, kepala dipegang langsung tap dipenggal. Ada yang dibawa kemana-mana gitu kepalanya. Ada yang dipukul pakai balok sampai matanya keluar. Innalillah. Serem banget, geng. Sebenarnya bentrokan ini nih sudah terjadi di beberapa bulan sebelumnya. Dan bahkan gak cuma terjadi di penjara Penitenciaria ini doang. Jadi gangster-gangster ini di dalam penjara itu tetap bisa menggerakkan anak buahnya yang ada di luar. Jadi itu jaringan mereka tuh besar walaupun mereka di dalam penjara. Nah, penjara di Ekuador itu banyak, geng. Dan rata-rata isinya ya gangster-gangster gitu ya. Nah, ternyata kerusuhan itu sudah terjadi di penjara-penjara lain, yaitu penjara-penjara kecil selain penjara Penitenciaria ini. Nah, pada Februari 2021 telah terjadi kerusuhan yang menyebabkan 79 orang tewas dalam kerusuhan. Dan disusul dengan kejadian di bulan Juli 2021 itu sebanyak 22 nyawa tewas. Nah, kayak nggak belajar dari hal yang sudah terjadi gitu ya. Dari apa yang sudah terjadi ini, pemerintahnya tuh nggak langsung ngambil sikap. Alhasil pecahlah kerusuhan di lapas yang terbesar ini, yang memakan korban lebih banyak lagi, yaitu 116 orang, geng. Dan di sini nih bukan cuman soal pembunuhan biasa, tapi pembantaian. Bener-bener sudah mati, kepalanya dipotong untuk diarak-arak. Bener-bener gak punya hati gitu gangster-gangster ini, geng. Akhirnya nih ya, puluhan orang datang ke lapas tersebut untuk mencari tahu sanak famili mereka alias keluarga mereka di dalam penjara. Memang banyak gitu ya keluarga baik-baik yang sanak familinya atau mungkin saudaranya, kerabatnya ada di dalam penjara. Tapi kenapa kerabatnya ini bisa terlibat perkelahian tersebut? Karena memang sistem di dalam penjara itu mengharuskan orang-orang di sana itu untuk bergabung dengan geng agar aman. Kalau nggak gabung dengan gangster, ya mereka nggak aman. Di kedua belah pihak, di kedua belah kubu akan nyakitin mereka dan bahkan mereka bisa dibunuh gitu. Jadi mereka harus berpihak. Nah, alhasil mereka pun menjadi gangster yang mau tidak mau turun untuk bacok-bacokan di sana. Memang background orang beda-beda nih. Ada yang real gangster, ada yang orang biasa yang kena kasus gitu. Nah, yang real gangster ini nih yang serem nih. Akhirnya orang-orang biasa ini itu yang kebacok, yang lehernya dipotong-potong. Nah, banyak dari pihak keluarga yang merasa sanak famili mereka tuh ada di sana gitu kan sebagai narapidana. Nah, mereka ngecek bagaimana kondisinya dan kebanyakan kecewa banget gitu ya, karena mereka merasa keluarga mereka itu bukan bagian dari gangster tapi malah terbunuh di sana, lehernya putus. Nah,
Akhirnya para keluarga yang datang ke lapas tersebut meminta pertanggungjawaban dari para pejabat Ekuador atau pemerintah Ekuador atas kejadian ini. Karena menurut mereka ini semacam kelalaian daripada pemerintah. Orang-orang jahat disatuin dalam satu kandang gitu ya, tanpa ada pengamanan yang ketat. Alhasil bentrokan tidak bisa dihindarkan. Ya kayak lo nyatuin satu kayak ikan cupang gitu ya. Ikan cupang kan ada yang ikan laga gitu, nggak boleh disatuin. Kalau disatuin ya akhirnya mati semua. Atau ayam jago gitu, lo satuin dalam kandang ya akhirnya saling berantem, saling makan gitu. Nah inilah yang terjadi. Jadi benar-benar di Ekuador itu penjaranya itu bisa dikatakan tidak layak. Mana orangnya psikopat banget gitu kan. Akhirnya pemerintah atas kejadian ini turun tangan gitu ya, dan mereka meminta pihak militer untuk terlibat dalam penjagaan ketat penjara-penjara yang ada di Ekuador. Nah awalnya kan cuma sipir penjara biasa nih, akhirnya diturunkanlah militer laras panjang gitu ya, militer yang memegang senjata geng. Karena bisa dibilang ini sudah kejadian yang amat memilukan dan menyeramkan. Nah pada awalnya geng, dalam kejadian ini hanya 6 orang yang dipenggal kepalanya. Tapi karena ke-trigger dengan 6 orang yang dipenggal kepala, akhirnya semua pihak yang merasa menang gitu ya, memotong satu persatu kepala yang masih nyambung dengan badannya. Jadi awalnya cuma 6 gitu ya, hanya beberapa orang yang berani motong. Nah karena mungkin mereka euforianya tuh, wih kita menang nih. Akhirnya karena ngelihat 6 orang sudah dipenggal, mereka memenggal yang lainnya. Jadi banyak banget yang dipenggal geng. Gila, itu serem parah gitu ya. Nah dalam kejadian ini akhirnya Presiden Lasso berjanji akan menyediakan lebih banyak dana untuk memperbesar ruangan lapas. Jadi memang lapasnya mereka ini, penjara mereka ini sudah sangat sesak. Dan si presiden pun berjanji akan meningkatkan sistem keamanan daripada penjara mereka. Apa yang sebenarnya terjadi geng? Kenapa bisa pecah atau bentrok antar geng ini? Nah, dari investigasi sementara, dari keterangan pihak lawan atau pihak korban juga yang masih selamat gitu ya, mereka mengatakan ini terjadi karena rebutan kontrol penjara. Jadi masing-masing geng ini ingin menguasai penjara tersebut. Nah, ternyata di dalam penjara ini terbentuklah beberapa kubu yang akhirnya berperang atau bertempur untuk menjadi siapa yang paling kuat untuk berkuasa di penjara tersebut. Atas insiden ini didapatkanlah fakta bahwa ternyata geng yang memperebutkan wilayah atau memperebutkan kekuasaan di tempat ini bernama Los Lobos dan Los Caneros. Nah, tujuan mereka untuk menguasai penjara ini itu adalah untuk peredaran narkoba dari dalam penjara. Jadi mereka tuh masih mengontrol peredaran narkoba, penjualan narkoba, dan semua barang-barang yang diselundupkan ke dalam penjara. Nah, dua geng ini ingin menguasai sepenuhnya penjara tersebut, geng. Lalu fakta selanjutnya, adanya geng lain yang merupakan geng-geng kecil sebagai support daripada dua geng yang bertempur tadi. Penjara ini merupakan penjara yang sesak banget, yang bisa dikatakan sistemnya itu berantakan. Sering sekali apapun yang dilakukan di dalam penjara ini tanpa dasar hukum. Jadi orang disiksa di sana, orang dibunuh gitu ya, orang tiba-tiba hilang gitu. Nah itu benar-benar diabaikan oleh pemerintah di sana, geng. Nah kebanyakan daripada geng ini merupakan aliansi atau jaringan daripada kartel-kartel Meksiko. Salah satunya adalah kartel Sinaloa, dan beberapa lainnya adalah jaringan dari kartel baru, yaitu kartel Jalisco. Nah ini merupakan kartel generasi baru yang ada di Meksiko, geng, bernama Jalisco. Dalam kejadian ini, korbannya itu ditemukan bertahap, geng. Nah, pecahnya kerusuhan ini itu pada tanggal 28 September 2021 awalnya. Barulah pada tanggal 29 September 2021 dikabarkan 100 orang sudah dilaporkan tewas dan 52 orang terluka. Awalnya memang ditemukan cuma 30, geng. Sebelum dinyatakan ada 100 yang tewas, itu 30 orang dulu. Nah, ternyata ketika dicek ruangan demi ruangan yang ada di fasilitas penjara tersebut, ternyata mayatnya itu banyak banget, sudah bergelimpangan, geng. Bener-bener parah gitu kejadian ini. Nah, yang lebih mengerikannya lagi, ternyata tahanan yang ada di penjara ini memiliki senjata. Nah, ini gimana ceritanya nih? Mereka bisa menyelundupkan senjata ke dalam penjara. Mereka memiliki senjata jarak dekat dan granat. Gila nggak lo? Bisa menyelundupkan benda-benda ini ke dalam penjara tersebut. Benar-benar bisa dikatakan nih penjara ini kacau gitu ya. Dalam kejadian ini mereka saling membunuh dengan cara yang sangat brutal. Dan kerusuhan bisa terkendali setelah 5 jam operasi. Dan kepolisian menggunakan senjata tidak mematikan untuk mengendalikan kontrol penjara lagi. Namun apa boleh buat, sudah ratusan orang meninggal dunia dan beberapa diantaranya dipenggal kepalanya, geng. Dan pemicu sebenarnya, geng, daripada pecahnya kerusuhan ini adalah itu gara-gara salah satu pemimpin dari geng Los Caneros dibunuh. Nah ini terjadi ya karena perebutan kekuasaan itu, geng. Nah makanya pecahlah kerusuhan ini karena adanya yang mati. Yang matinya itu pemimpinnya lagi, geng. Dan ini bukan kali pertama terjadi
terjadi kerusuhan yang seperti gue katakan tadi, di bulan Februari dan bulan Juli sebelumnya sudah pernah terjadi kerusuhan. Namun memang pemerintah di sana tuh kayak cuek kali ya. Dan yang gue dengar juga memang di Amerika Latin itu geng, jumlah polisinya itu lebih sedikit daripada jumlah gangster. Jadi susah gitu ya. Sama seperti di Rusia. Rusia itu jumlah mafia dan gangsternya lebih banyak daripada jumlah polisinya. Jadi memang agak susah untuk dikendalikan gitu geng. Bahkan kabarnya jaringan daripada gangster-gangster Meksiko ini geng, itu sampai ke Indonesia. Mereka mempunyai anggota di Indonesia geng. Beberapa tahun lalu tuh sempat terungkap ada seorang pria yang mengaku kalau dia adalah bagian dari jaringan gangster atau drug dealer kartel Meksiko. Karena setelah dicek memang terbukti dia itu adalah member bagian dari gangster atau drug dealers atau bagian dari kartel gitu. Nah, alhasil sudah ditindaklanjuti gitu ya. Jadi dia tuh semacam pemasok di Indonesia tapi jaringannya tuh ke Meksiko. Nah, berbicara tentang gangster yang ada di Indonesia, pasti timbul pertanyaan. Oke, kalau memang ada jaringan kartel atau jaringan drug dealers Meksiko di Indonesia, terus bagaimana dengan kondisi penjara di Indonesia? Apakah separah penjara yang ada di Meksiko ini juga? Atau penjara yang ada di Ekuador? Atau penjara yang ada di Amerika Latin? Oke, mari kita bahas satu persatu nih geng. Penjara-penjara yang ada di Indonesia yang bisa dikategorikan penjara terseram juga. Dan tidak jarang terjadi kerusuhan juga geng. Nah, mungkin lebih nggak terblow up aja. Kalau yang terblow up kemarin kan kasus penjara yang kebakaran. Menyedihkan banget ya. Jadi orang-orangnya nggak bisa keluar. Mereka terpanggang habis di dalam penjara tersebut gitu ya. Nah, kali ini coba kita bahas nih penjara-penjara terseram yang ada di Indonesia. Let's go. Yang pertama sudah pasti penjara Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Penjara ini dibangun di era kolonial Belanda, geng. Letaknya itu adalah di sebuah pulau yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai pulau tempat Nusa Kambangan ini itu harus menggunakan kapal, gitu ya. Dan perlu kalian ketahui, tempat ini dikelilingi oleh lautan yang sangat ganas. Jadi untuk melarikan diri itu tidak memungkinkan. Walaupun ada kejadian di mana beberapa orang sempat bisa melarikan diri dari penjara ini. Namun ini merupakan penjara dengan tingkat keamanan nomor 1 di Indonesia. Karena memang yang dipenjara di sini tuh bukan orang sembarangan ya. Termasuk salah satunya itu adalah salah satu pemimpin geng terkenal Indonesia, yaitu Bung John K. Nah, itu dia berada di Nusa Kambangan ini, geng. Banyak hal yang membuat lapas Nusa Kambangan ini menjadi salah satu tempat yang mengerikan. Nah, salah satunya adalah di sana terdapat sebuah bukit Nirbaya. Bukit Nirbaya ini adalah tempat mengeksekusi mati narapidana, geng. Dan apabila masuk ke Nusa Kambangan, maka akan bertemu dengan para narapidana yang lebih buas dan lebih gila lagi, geng. Dan melarikan diri dari lapas Nusa Kambangan ini ya sama aja dengan menghantarkan nyawa juga gitu ya. Karena dikelilingi dengan hutan yang lebat, masih banyak binatang buasnya, dan lautan yang sangat menyeramkan, serta hal-hal mistis yang terdapat di daerah tersebut. Gila. Selanjutnya, penjara Kerobokan Bali. Penjara ini pertama kali dioperasikan pada tahun 1979, terletak di Kerobokan, Badung, Bali. Penjara Kerobokan ini merupakan penjara yang terkenal dengan perdagangan narkoba, seks yang melibatkan para petugas lapas. Nah, seremnya ini nih. Dan rata-rata orang yang ditahan di penjara Kerobokan ini kebanyakan orang lokal serta warga negara asing gitu ya. Jadi tingkat kriminalitasnya bisa dikatakan ya kelas internasional gitu. Menurut isu yang beredar nih geng ya, banyak yang mengatakan kalau di penjara Kerobokan ini dulu sempat terjadi yang namanya kecurangan dari pihak penjaga lapas, di mana pernah terjadi para narapidana ini bisa menyewa PSK untuk masuk ke dalam lapas dan terjadi penyelundupan narkoba. Semua ini merupakan hasil kerjasama daripada tahanan dengan petugas lapas yang nakal dengan cara memberikan uang gitu, geng. Nah, hal ini akhirnya sempat terungkap dan para petugas lapas yang curang ini itu ditindaklanjuti. Selain daripada itu, di penjara Kerobokan ini sering sekali terjadi kerusuhan atau pertempuran antar geng yang ada di dalam penjara. Jadi hampir mirip atau hampir sama dengan penjara di Ekuador tadi, geng. Nah, begitulah citra daripada penjara Kerobokan ini. Kalau kalian tahu, penjara Kerobokan ini adalah tempat Billy Jerings kemarin, Billy Jerings SID itu sempat ditahan di lapas ini, geng. Selanjutnya, penjara Kalisosok, Surabaya.
Penjara Kalisosok Surabaya ini merupakan penjara yang mulai dioperasikan di era kepemimpinan Hindia Belanda, tepatnya pada masa kepemimpinan Herman Willem Daendels, yang saat itu dia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Menurut sejarah, hampir semua para pejuang yang tertangkap itu pernah merasakan kekejaman daripada penjara Kalisosok ini. Dan ini merupakan sebuah penjara yang sangat ditakuti oleh para tawanan karena memang tempatnya yang gelap, pengap, dan sempit. Geng. Kapasitasnya itu hanya 20 orang. Namun dalam banyak kasus itu para tahanan dipaksakan hingga 90 orang di dalam ruangan. Kebayang gak tuh? Tidurnya sambil berdiri, kencingnya di situ, beraknya di situ, geng. Itu bener-bener tidak manusiawi. Saking menakutkannya ya. Tempat ini dulunya adalah sebuah tempat penyiksaan bagi tawanan, dan tawanan-tawanan yang mati di sana menjadi arwah penasaran yang sampai saat sekarang ini masih sering terdengar suara teriakannya, geng. Itu dia tadi, geng, penjara-penjara yang ada di Indonesia, dan bisa dikatakan ini merupakan penjara-penjara yang menyeramkan. Sebenarnya masih banyak lagi nih penjara-penjara yang ada di Indonesia bisa dikategorikan sebagai penjara menyeramkan, seperti Lapas Cipinang, Salemba gitu ya. Terus juga yang zaman-zaman dulu seperti penjara di bawah Museum Fathahillah, terus penjara di bawah tanah Lawang Sewu, penjara Benteng Pendem di Cilacap, penjara Benteng Malborok yang ada di Bengkulu, penjara Benteng Fort Rotterdam di Makassar, penjara Vettenberg Solo, dan penjara-penjara lain yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya gue bisa menceritakan satu persatu. Mungkin kalau diceritakan semua agak terlalu panjang. Kalau kalian memang tertarik untuk gue bercerita tentang penjara-penjara lain, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah, atau kalian boleh menyarankan penjara mana nih yang bisa kita bahas yang menurut kalian serem banget. Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di kamar Jerry.